Hai semuanya, selamat datang di Maheswari Channel. Hai teman-teman, kita jumpa lagi di video kali ini. Oke, sekarang aku mau membahas materi dan soal tentang distosia bahu. Mungkin teman-teman udah tidak asing ya dengan kasus yang satu ini. Ini juga merupakan salah satu kegawat daruratan pada kebidanan dan merupakan soal juga yang sering muncul pada saat tes. Nah, untuk teman-teman, seperti biasa, aku dalam satu video itu selalu memberikan materi dan kemudian soal-soal latihan. Nah, untuk sumbernya aku selalu pakai dari Kemenkes ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi dan soalnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, komen, like, dan share. Dan untuk teman-teman yang mau gabung di grup Telegram, bisa langsung klik link yang ada di description box. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan materinya. Definisi dari distosia bahu adalah suatu keadaan di mana setelah kepala dilahirkan, bahu anterior tidak dapat lewat di bawah simfisis pubis. Kondisi ini merupakan kegawat daruratan obstetri karena bayi dapat meninggal jika tidak segera dilahirkan. Untuk diagnosanya, jadi tanda dari distosia bahu yang harus diamati oleh penolong persalinan adalah kesulitan melahirkan wajah dan dagu, kemudian kepala bayi tetap melekat erat di vulva atau bahkan tertarik kembali atau turtle sign. Kemudian kegagalan paksi luar kepala bayi dan kegagalan turunnya bahu. Nah, kalau kita dalam soal menemukan ciri-ciri yang ada disebutkan di sini, ini berarti sudah mengarah kepada diagnosa distosia bahu ya, teman-teman. Kemudian untuk faktor predisposisinya pada antepartum, yaitu adanya riwayat distosia bahu sebelumnya, makrosomia lebih dari 4.500 gram, diabetes mellitus, IMT lebih dari 30, dan induksi persalinan. Nah, untuk intrapartum, kala 1 persalinan memanjang, secondary RS, kemudian kala 2 persalinan memanjang, augmentasi oksitosin, dan persalinan pervaginam yang ditolong. Oke, lanjut. Nah, ini adalah algoritma penanganan distosia bahu. Apabila kita menemukan kasus persalinan yang macet karena distosia bahu, maka segera minta tolong ya teman-teman dan posisikan ibu. Lakukan tindakan episiotomi luas, lakukan manuver McRobert dan penekanan suprasimfisis. Jadi teman-teman, untuk mudahnya, teman-teman mengingat pada kasus distosia bahu itu teman-teman cukup ingat saja yang pertama HELC, kemudian episiotomi, McRobert, dan tekanan suprasimfisis. Itu adalah langkah awal yang pasti dilakukan ya teman-teman. Kemudian kita lihat jika bayi tidak berhasil lahir secara pervaginam, maka lakukan manuver untuk rotasi internal atau lakukan manuver melahirkan lengan posterior. Jika sudah dilakukan manuver pun bayi tidak berhasil lahir secara pervaginam, maka harus dirujuk ya teman-teman. Nah, tindakan di atas ini apabila hanya bila ada penolong terlatih, jika tidak ada maka segera rujuk ya. Teman-teman cukup ingat langkah awalnya itu adalah minta tolong, epis, McRobert, dan suprasimfisis, penekanan suprasimfisis ya. Untuk algoritma penanganan distosia bahu menurut aku ini mudah untuk kita ingat ya karena tidak terlalu banyak untuk langkah-langkah penanganannya. Ini bisa teman-teman screenshot untuk disimpan dan dihafalkan ya. Nah, ini adalah pencegahannya. Untuk pencegahannya sendiri adalah identifikasi dan obati diabetes pada ibu. Tawarkan persalinan elektif dengan induksi maupun seksi sesarea pada ibu dengan diabetes yang usia kehamilannya mencapai 38 minggu dan bayinya tumbuh normal. Selalu bersiap bila sewaktu-waktu terjadi distosia bahu dan kenali adanya distosia seawal mungkin. Upaya mengejar, menekan suprapubis atau fundus, dan traksi berpotensi meningkatkan resiko cedera pada janin. Nah, itu tadi untuk materinya. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Nomor 1, Nyonya B, umur 28 tahun, G1PN0A0, hamil 39 minggu, datang ke rumah sakit pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hasil anamnesa, Nyonya B memiliki riwayat DM atau diabetes mellitus. Hasil pemeriksaan urin reduksi positif 2,
Taksiran berat janin 4.100 gram, saat ini Nyonya B sedang dalam persalinan kala 2. Setelah dipimpin mengejan, kepala bayi lahir namun tidak terjadi putaran paksi luar. Diagnosa yang tepat sesuai kasus di atas adalah A. Partus lama, B. Lilitan tali pusat, C. Distosia bahu, D. Asfiksia, E. Atonia uteri. Nah, oke, kita lihat di sini ya teman-teman untuk clue-nya. Setelah dipimpin mengejan, kepala bayi lahir namun tidak terjadi putaran paksi luar. Kita ingat lagi, untuk kita bisa mendiagnosa distosia bahu itu, kita lihat tanda-tandanya, kesulitan melahirkan wajah dan dagu, kepala bayi tetap melekat erat di vulva atau bahkan tertarik kembali atau turtle sign, kemudian kegagalan paksi luar kepala bayi, dan kegagalan turunnya bahu. Nah, di sini sudah jelas disebutkan nomor 1, setelah dipimpin mengejan, kepala bayi lahir namun tidak terjadi putaran paksi luar. Ya, artinya ada kegagalan paksi luar. Maka ini sudah jelas diagnosanya yang tepat itu adalah yang C, distosia bahu. Lanjut ke nomor 2. Nah, Nyonya B umur 28 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu, datang ke rumah sakit pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hasil anamnesa Nyonya B memiliki riwayat DM, hasil pemeriksaan urin reduksi positif 2 TBJ 4.100 gram. Saat ini Nyonya B sedang dalam persalinan kala 2. Setelah dipimpin mengejan, kepala bayi lahir namun tidak terjadi putaran paksi luar. Faktor predisposisi pada ibu yang dapat menyebabkan kasus di atas adalah A. Makrosomia, B. Paritas, C. CPD, D. Diabetes mellitus, E. Mikrosomia. Oke teman-teman, ini soalnya sama dengan soal nomor 1, cuman beda pertanyaan ya. Yang ditanyakan adalah faktor predisposisi pada ibu yang dapat menyebabkan distosia bahu. Ini adalah kasus distosia bahu. Maka kita lihat di sini, faktor predisposisinya sudah disebutkan bahwa Nyonya B ini memiliki riwayat diabetes. Ditunjukkan dengan adanya urin reduksi yang positif 2. Jadi, udah jelas jawabannya itu adalah yang D, diabetes mellitus. Kemudian, kenapa bukan yang C, CPD, cephalopelvic disproportion? Kalau pada kasus CPD, biasanya justru kepala bayi itu tidak bisa lahir ya, teman-teman. Kalau di sini kan sudah disebutkan kepala bayinya sudah lahir, tapi tidak terjadi putaran paksi luar, jadi dia mengarah kepada distosia bahu dan faktor predisposisi dari ibunya itu adalah adanya riwayat diabetes mellitus. Oke, lanjut nomor 3. Nah, teman-teman ini soalnya masih sama ya, tetapi yang ditanyakan adalah posisi yang paling tepat untuk melahirkan bayi dari kasus di atas adalah A. Lithotomy, B. McRobert, C. Semivolar, D. Dorsal recumbent, dan E. McDonald. Nah, berarti sesuai dengan algoritma penanganannya tadi, ini yang ditanyakan adalah posisinya. Yang tepat itu adalah yang B. McRobert. Jadi ini adalah dia ini hiperfleksi yang dimana kakinya itu fleksi sampai ke abdomen ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nyonya B, ini soalnya juga masih sama. Yang ditanyakan adalah apabila penarikan kepala terlalu curam ke bawah. Resiko yang dapat terjadi pada janin Nyonya B adalah A. Brachial palsy, B. Cerebral palsy, C. Fraktur clavikula, D. Fraktur toraks, E. Fraktur cervica. Nah, teman-teman, yang ditanyakan adalah apabila penarikan kepala terlalu curam ke bawah, resiko yang terjadi pada janin Nyonya B. Di sini, banyak teman-teman di grup Telegram itu yang menjawabnya adalah C, fraktur clavikula. Padahal untuk nomor 4 ini jawabannya itu adalah yang A, brachial palsy. Kenapa? Karena kan yang disebutkan itu apabila penarikan kepalanya ini terlalu curam ke bawah. Brachial palsy itu terjadi merupakan suatu kelumpuhan karena cedera peregangan antara kepala, leher, dan bahu. Pada kasus distosia bahu, bahunya ini kan lengket ya, tidak bisa keluar. Kemudian kalau kepalanya ini terlalu kita tarik ke bawah, maka akan terjadi peregangan. Nah, itulah yang bisa meningkatkan resiko terjadinya brachial palsy. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman baca lagi dengan teliti. Ini arah soalnya mengarah kemana? Apakah meminta jawaban fraktur clavikula atau brachial palsy ya teman-teman? Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 5. Nah, kalau ini nomor 5, ya ini soalnya masih sama juga. Tapi yang ditanyakan adalah komplikasi yang dapat terjadi pada bayi Nyonya B
apabila terjadi kesalahan dalam melahirkan bahu. Ya. Nah, beda kan teman-teman dengan soal nomor 4. Kalau nomor 4, apabila penarikan kepala terlalu curam ke bawah. Sedangkan nomor 5 yang ditanyakan adalah apabila terjadi kesalahan dalam melahirkan bahu. Yang A, brachial palsy, B, cerebral palsy, C, fraktur klavikula, D, fraktur toraks, E, fraktur cervica. Nah, kalau ini baru tepat jawabannya adalah yang C, fraktur klavikula, karena yang ditanyakan komplikasi yang terjadi jika terjadi kesalahan dalam melahirkan bahu. Nah, fraktur klavikula itu sendiri merupakan fraktur pada tulang klavikula disertai cedera pada jaringan sekitarnya. Klavikula itu adalah tulang pertama yang mengalami pertumbuhan pada masa fetus ya, teman-teman. Nah, ini biasanya sering terjadi karena proses persalinan traumatik atau sungsang, distosia bahu, dan bayi besar. Oke, teman-teman, itu tadi materi dan 5 soal yang membahas tentang distosia bahu. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa teman-teman pahami dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton video aku sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.